Halo semuanya, kami dari kelompok 28 ini presentasikan hasil kerja kami. Saya Aditya Angga Suhardana dengan NIM 187241104. Dan saya Tan Stephen Manuel dengan NIM 187241052. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai daftar kebocoran data pribadi di era Jokowi paling banyak di instansi pemerintahan. Yang akan kami bahas adalah pertama latar belakang, kedua masalah, tiga dampak, empat solusi, dan lima kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Meningkatnya kebocoran data pribadi di Indonesia, terutama di instansi pemerintahan, menjadi masalah serius yang menimbulkan kekhawatiran. Kasus kebocoran yang mencakup data NPWP, BPJS Kesehatan, EKTP, hingga hasil tes COVID-19 menunjukkan lemahnya sistem keamanan cyber di lembaga pemerintahan, di mana data masyarakat yang seharusnya dilindungi justru rentan bocor dan diperjualbelikan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan pada 2022, implementasi dan pengawasannya masih belum optimal, karena hingga kini belum ada lembaga khusus yang secara efektif menangani perlindungan data pribadi. Lalu masalah yang kami ambil dari artikel tersebut yang salah satunya pada September 2024 akun Peretas Bjorka mengunggah informasi bahwa 6 juta data NPWP telah diretas dan diperjualbelikan di forum Bridge Forums. Yang kedua ada Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, membagikan tangkapan layar dari forum tersebut menunjukkan kebocoran data yang mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu data yang bocor termasuk milik Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, Sri Mulyani, dan Erlangga Hartarto. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menyatakan tidak menemukan indikasi kebocoran dari sistem mereka berdasarkan pemeriksaan log akses 6 tahun terakhir. Kebocoran ini menambah daftar panjang insiden serupa sejak 2019, terutama di instansi pemerintah, yang mengindikasikan kelemahan keamanan data di Indonesia. Nah, dampak yang kita dapat dari hal tersebut yang pertama adalah meningkatnya kebocoran data pribadi. Sebagai masyarakat, identitas kita dicuri dan disalahgunakan sehingga meningkatkan ancaman kejahatan cyber seperti penggunaan data pribadi untuk peminjaman online atau melakukan bisnis-bisnis ilegal. Yang kedua, kepercayaan publik menurun di mana masyarakat semakin ragu untuk memberikan data mereka kepada pemerintah. Lalu yang ketiga ada ancaman dari pihak asing, di mana sistem kita yang nampak lemah ini menarik lebih banyak serangan dari peretas luar dan kita sebagai warga pemerintah Indonesia juga bakal ketergantungan kepada teknologi luar untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan yang keempat ada beban biaya keamanan, di mana pemerintah harus mengalokasikan dana yang besar untuk memperbaiki sistem keamanan. Lalu ada solusi yang kami harapkan, di mana yang pertama ada penguatan keamanan cyber, yaitu menggunakan sistem enkripsi yang lebih kuat, sistem autentikasi ganda atau two-factor authentication di layanan digital pemerintah, dan melakukan pembaruan berkala terhadap sistem keamanan data. Yang kedua, mengimplementasikan regulasi yang ketat, yaitu dengan mempercepat pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pihak yang lalai dalam kebocoran data. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan edukasi dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan melatih pegawai instansi pemerintah tentang keamanan cyber dan cara pencegahan kebocoran data. Dan yang keempat, yaitu kerjasama dengan pihak yang terkait dengan berkolaborasi dengan pakar-pakar keamanan cyber dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan sistem perlindungan data kita. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah kebocoran data pribadi yang terus meningkat di Indonesia menunjukkan lemahnya sistem keamanan cyber serta belum optimalnya regulasi yang ada. Insiden terbaru seperti peretasan data NPWP pada September 2024 mengungkap betapa rentannya data masyarakat, termasuk pejabat negara, terhadap penyalahgunaan. Dampak dari kejadian ini mencakup ancaman kejahatan cyber, menurunnya kepercayaan publik, serta meningkatnya resiko serangan dari pihak asing. Oleh karena itu, diperlukan solusi menyeluruh seperti meningkatkan keamanan sistem, regulasi yang lebih ketat,
edukasi publik, serta kerjasama dengan pakar keamanan cyber untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.